Muhammad, Allah, dan itu menandakan sholat subuh, yaitu zat dan sifat. Begitu. Terus Allah itu menandakan sholat duhur, yang isinya wujud, alam, nur, dan syahadat. Terus Muhammad itu menandakan sholat asar 4 rakaat, yaitu tanah, air, api, dan angin. Terus Adam itu menandakan sholat maghrib 3 rakaat yang bernama ahda, wahda, wahdiyah. Yang kelima Hawa itu menandakan sholat isya 4 rakaat yang berbunyi mada, madi, mani, manikam. Mengapa kita mengucapkan 2 kalimat syahadat 9 kali dalam 5 waktu sholat? Sebab diri batin manusia mempunyai 9 wajah. 2 kalimat syahadat pada yang pertama sholat subuh 1 kali memberi kesaksian pada wajah kita, pada martabat sir usir, rahasia di dalam rahasia. Terus sholat duhur 2 kali itu memberikan kesaksian pada wajah kita, pada martabat sir dan ahda. Terus asar itu 2 kali memberikan kesaksian pada wajah kita, pada martabat wahda dan wahdiyah. Sholat maghrib itu 2 kali memberi kesaksian pada wajah kita, pada martabat ahad dan Muhammad. Sholat isya 2 kali memberi kesaksian pada wajah kita, pada martabat Mustafa dan Muhammad. Itu. Kalau niat-niatnya sudah nggak usah dibaca ya. Biarlah nanti kalian cari sendiri. Cuma saya ngasih jalan. Ya itu aja, terima kasih. Kayaknya itu seperti bunyi dalam kitab para guru dari Kalimantan Selatan deh. Gitu sih. Ini saya mendapat penjabaran ini dari Syekh Jayadi Kalimantan Barat yang berasal dari Sambas. Ya, kenal aku bunyi-bunyinya semua tuh. Syekh Jayadi ini murid daripada Syekh Ahmad Hatib Sambas yang turun kepada Syekh Nuruddin yang diturunkan lagi pewarisnya kepada Syekh Labai Karang Mak Ramfai, terus turun kepada Syekh Abdurrahman Jifal yang turun lagi kepada Syekh Haji Harun Mak Ramfai dan turun kepada Syekh Jayadi Sarilaba. Ya. Lanjut. Iya. Bunyinya itu yang saya kenal tuh setelah abang itu saya kenal bunyinya itu kebanyakan dari Kalimantan nih ya. Pertama saya kenal tuh pernah dengar di Kalimantan Selatan bunyinya sama. Lanjut ya. Saya kan sambil nikmati kopi nih. Saya mau nanya nih, dalil memperkuat sholat itu apa? Saya nanya sama yang orang masih sholat itu. Saya kan nggak sholat. Pertama nih bang, saya nggak sholat nih. Ya, nggak usah jawab, yang sholat aja. Oh iya, lanjut. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni aqimis salata li dzikri. Itu apa dalil apa Al-Quran? Hadis apa Al-Quran? Al-Quran surat Taha ayat 14. Tapi saya nggak mempan dengan dalil itu. Yang lebih kuat lagi dalilnya ada. La salatan illa bihudril qalbu. Tidak sah salatnya jika tidak hadir kolbunya. Silahkan sentuh. Masih belum mempan itu. Ada lagi.
Asik. Lanjut bang. Iya nih, aduh, ngeri sedap sih nih kalau anak sholatnya. Tapi nggak apa-apa lah, bagus. Itu saya bilang nih, kalau dengan bunyi para ulama punya, saya ini sudah beda, jauh berbeda nih. Kalau yang masih saya kenal bunyinya itu masih ranah para ulama nih, atau para syekh, para wali. Tapi kalau saya punya nggak ada nih. Ketika saya keluarkan nih nggak ada berbunyi, biar satu nih nggak ada yang tahu. Nggak pernah dengar bahkan gitu. Makanya saya nggak pernah membahas masalah ranah sholat. Lanjut. Ini bang, kita gini, saya potong. Kita dengerin aja Bang Arif tuh kalau ngomong kayak gitu. Bagi paham, bagi yang biasa mengerjai dengan hal yang biasa dikerjakan silakan gitu kan. Di sini kan kita nambah ilmu nih, ada yang pada bingung ini. Enak dengarnya aja sih kalau saya itu bang. Lanjut bang. Iya mbak, senang saya juga dengarnya itu karena jabarannya gitu. Bagus. Kayaknya itu kitab itu asal muasal dari Syekh Asad Al-Banjari ya. Atau Kenapa bang? Kelampayan. Asal awal mula kitab tuh. Itu ada yang dinyanyikan bang, kayak Datuk Kelampayan tuh kayak dia nyanyikan gitu kan. Kalau si Din nih kayak guru sekumpul nih bang, betul-betul dia ini betul-betul dia jabarkan. Sama Bang Cinta Palsu itu sama Bang Jura ini dia jabarkan. Iya, dia jabarkan. Tuan Guru Sudi juga gitu bang, dia juga menjabarkan. Mananya kan ikutin siapa aja silakan. Aduh. Makanya bilangku pas Abang Jurai bunyikan semua itu, kenal saya nih kitabnya nih. Saya nggak pakai kitab-kitab di sini. Cuman perintah yang terakhir di situ tentang sholat ya. Ya. Faida kadaituma nasikakum faskurullah abaakum faskurullah, itu perintah terakhir. Maka di situ mengingatlah bagaimana engkau mengingat bapakmu di situ. Bagaimana mungkin itu tidak ada lagi sebutan di situ, tidak ada lagi bacaan. Seperti mengingat bapak itu adalah perasaan, rasa di dalam rasa. Lanjut. Itu nih saya bilang kemarin itu bang, bilang tuh ada kereta tuh nunggu tuh kita sholat nih. Ada yang ditunggunya tuh, orang dijemput gitu. Nah itu ketika dia sholat langsung naik haji nih sekaligus. Itulah saya bilang nih, haji berkali-kali dia nih, nggak kehitung gitu. Ini mau saya jelaskan nih bagaimana yang sholat ini. Silahkan Bang Jura. Ketika dia sholat itu sudah haji dia nih, bukan panggilan biasa. Amin. Itu kan ada yang mengatakan begini bang, duduk aja saya sholat. Dia bilang kayak gitu. Apa tuh bang? Sudah sholat, saya duduk aja sholat. Dia bilang kayak gitu. Saya jalan aja sholat. Dia bilang kayak gitu. Saya udah nyampe di bulan. Dia bilang kayak gitu. Nah, lebih parah Duduk. itu. Duduk. Kita. Duduk, berdiri, berbaring, atau nengkurep atau terentang itu bukan sholat, tapi sembahyang. Tubuh sembahyang. Karena gerakannya sudah menandakan asma di situ, yang bernama Ahmad, Muhammad, Alhamdulillah dan Adam. Ya betul bang. Paham saya bang. Bang paham lagi tuh bang. Gitu. Iya nih. Pokoknya kalau sudah bunyi begitu nih, tahiyatnya aja sudah beda tunjuknya nih, ucapannya beda. Jadi gitu. Lanjut. Tahiyatnya, Assalamualaikum, ikut nyimak. Ya, tahiyatnya itu sudah nggak dipakai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Di dalam tahiyat itu sudah nggak ada asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Di situ nggak ada, sudah hilang.
Berarti muncul perkataan di situ ya. Apa yang dikatakannya itu? Ini Apip Guma ini kalau dia nggak ada suara host turunin aja. Mas. Aduh, ngeri ya. Ya, gerak. Itu anak saya itu. Itu anak saya. Kalau itu. tidak ada suara, ini bingung juga saya memang karena saya ya masuk ke wilayah tasawuf semua, jadi salat syariat sudah hilang. Ini waktu sholat ini hilang. Ada, cuman hilangnya hanya etikot. Tapi kenyataannya ada, Pak Dokter. Tenang saja. Ada. Itu dalam bentuk etikot aja, dalam bentuk iktibar aja. Nyatanya Tapi- ada, tenang. Di awal kan ada syariatnya, ini bacaan, gerakan. Ini kan syariat. Iya, betul Bang. Lanjut. Syariat itu kan terbagi 5. Waalaikumsalam. Hablum minallah, hubungan dengan sama-sama muslim, hubungan sesama manusia, hubungan dengan alam, dan hubungan dengan diri sendiri. Itu syariat semua. Betul. Tapi apabila ke sholat, apakah masih kita bawa hubungan kepada manusia? Tentu ditinggal. Tidak ada nih. Kalau sholat tuh nggak ada. Imam, pada saat kita jadi imam, pasti ada makmum, saudaraku. Ruhlah sebagai imam daripada jasad ini. Perlukah di situ makmum dan imam? Makanya perlu tahu imam dalam diri, itu yang untuk imam. Kalau jadi tidak tahu imam dalam dirinya, tidak bisa jadi imam. Coba cari dulu. Berjamaah berasal daripada kata jama', artinya satu di situ. Bukan ngumpul-ngumpul. Ini bingung saya, cinta palsu. Aduh, saya tidak salahkan. Gak apa-apa Pak Dokter. Nanti suatu saat insya Allah berikan paham pada kita semuanya. Gak Ya, apa-apa. Kalau Pak Dokter. kalau rame-rame itu main judi itu namanya tuh nanti. Kita nikmatin aja. Kita enjoy saja ya mendengarkan. Ya saya jadi nyimak aja lah. Diam saya sekarang. Ayo lanjut. Jangan, Tapi lanjut. saya sudah petik ilmunya ini, Bang siapa nih? Enggak usah. Cinta palsu, ya. Ada tadi Subhanallah. kata-kata Lanjut, cinta palsu. yang tidak bersuara. Berarti kita harus bertarung kalau begini. Bercanda gitu Pak Dokter ya. Masa kita berlaku hukum itu terpaksa harus bertarung. Bang, saya nyimak dulu Bang ya. Saya ada Oke. telepon. Permisi. Iya. Banyak yang nyimak ini Bang Tafakur diem aja nggak apa-apa. Bang Johan. Ini temennya tadi Bang Apip. Nggak apa-apa. Lanjut Bang Cinta, lanjut. Gantianlah Bunda host, jangan saya terus. Bang cinta palsu bisa urai nih. Kalau saya tak Iya. berani. Lanjut. Tadi Assalamualaikum, saya mau nanya ke cinta palsu ya. Tadi bahwa silsilah saya Ahmad Hatib Asambat itu berarti saudaraku berarti tarekatnya Qadiriyah Naksabandiyah bukan? Betul saudaraku, Qadiriyah Naksabandiyah yang disingkat dengan TKN. Itu awalnya. Berarti kita satu kutub ya. Kenapa? Ya kita semua ikhwan. Ya alhamdulillah lah kalau saudara sudah beranggapan seperti itu. Saya terima dengan sukarela. Jadi yang abang tadi ceritakan memang luar biasa. Maksudnya dari kalau misal maaf ya kalau nggak belajar gitu kan seperti itu bingung bang. Itu kan ada sholat yang berkepanjangan yang tidak berhenti ya. Nah di situ kan kalau kita nggak belajar itu ntar orang gimana gitu bang. Jangan terlalu dalam bang, biasa-biasa aja bang. Iya, makanya untuk mengetahui itu harus terpancar dulu nurnya sampai wujud. Baru di situ masuk ke alam ruh, baru tahu kenyataan di situ. Jadi sudah tidak meraba-raba di situ. Oh jadi kalau itu kan airnya kan maaf ya. Maaf. Jadi kalau misalkan abang itu terlalu dalam banget, itu kan rahasia sir itu. Maksudnya kalau diceritakan kalau yang nggak tahu airnya kan luar biasa gitu bang, paham kan? Gitu. Iya bang. Terima kasih bang atas nasihatnya bang.
Bang. Bang John, maaf ya, tak turunkan. Ada yang mau naik. Mohon maaf. Lo bunda. Jangan dulu. Jangan dulu. Ini siapa yang mau naik? Ada yang mau naik? Siapa yang? Biar saja. Biar Saya turun bunda. Jangan cinta. Janganlah cinta gimana? Bang